Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar adik-adik? Oke, selamat pagi. Baiklah, sebelum ibu memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuki materi inti, ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Angga, Domi, Yuni, Tita, Cici, Gia, Lesti, Winda, Randy. Oke, semuanya masuk, bagus. Oke. Untuk adik-adik sekalian, mohon bekerja sama untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ibu di sini akan menjelaskan tentang legenda dan fabel, ciri-ciri legenda dan ciri-ciri fabel beserta contohnya. Oke, ibu akan menjelaskan apa itu fabel. Oke, dahulu. Nanti ibu akan berikan kalian tugas untuk mengerjakan fabel dan legenda. Oke, ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Fabel, apa itu fabel? Fabel adalah cerita tentang kehidupan hewan atau binatang yang memiliki budi pekerti seperti manusia. Nah, fabel ini termasuk cerita yang berisi tentang pendidikan moral. Nah, terus fabel adalah cerita atau cerita fantastik belakang yang kadang memasuki karakteristik minoritas berupa manusia. Contohnya itu seperti cerita si kancil, cerita si semut dan kepompong, buaya dan kancil, dan lain-lain. Oke. Nah, itu adalah cerita fabel. Itu adalah fabel. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang legenda. Nah, legenda adalah cerita yang benar-benar dianggap nyata dan tokoh manusianya yang menceritakan terjadinya di suatu tempat. Legenda adalah cerita zaman dahulu yang mempunyai kaitan erat dengan peristiwa sejarah atau asal-usul suatu daerah. Contohnya, asal-usul Danau Toba. Seperti contoh lagi, ibu kasih contoh lagi, Sunan Kalijaga, si pahit lidah. Seperti contoh yang baru-baru ini, seperti anak durhaka, tangkupan perahu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri tabel. Nah, di sini ibu akan menjelaskan ciri-ciri tabel. Nah, yang pertama ciri-ciri tabel adalah tokoh-tokoh dalam fabel adalah para binatang seperti kancil, semut, beruang, kera, dan lain-lain. Banyak kan yang lain-lain seperti burung, seperti kura-kura, itu kan lebih banyak. Biar tidak terlalu lama ibu menjelaskannya, ibu akan menyikat-nyikatnya saja. Nah, yang kedua, tokoh-tokoh di dalam fabel digambarkan memiliki watak yang mirip seperti watak manusia, yaitu tokoh baik dan tokoh buruk. Nah, yang ketiga, tokoh-tokoh dalam fabel dapat berbicara seperti manusia. Dia itu adalah seperti si kancil. Dia pemikirannya seperti manusia. Nah, yang keempat, tokoh-tokoh dalam fabel. Nah, itu tadi ada 3, sekarang keempat. Yang keempat itu alur. Alur itu menunjukkan kejadian sebab akibat. Nah, sebab akibat. Ceritanya diurutkan dari awal hingga akhir. Cerita dari awal sampai akhir. Ceritanya tidak mundur dan
ceritanya itu tidak mundur. Kalau fabel ceritanya hanya maju, maju, dan maju. Nah, selanjutnya latar. Latar itu digunakan dalam membuat fabel itu. Latarnya seperti laut, alam, hutan, sungai, dan lain-lain. 6. Karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa dalam fabel banyak menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung atau dialog yang menjadikan antar para tokoh dalam menggunakan bahasa percakapan. Nah, itulah ciri-ciri fabel. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri legenda. Nah, pertama, ciri-ciri legenda adalah legenda merupakan cerita rakyat atau cerita tradisional yang dimiliki oleh masyarakat sejak dahulu kala. Yang kedua, ceritanya dihubungkan dengan peristiwa dan benda yang berasal dari masa lalu, seperti peristiwa penyebaran agama dan benda-benda peninggalan seperti masjid, kuburan, patung-patung, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, para pelaku dalam legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul pernah hidup pada masyarakat lalu. Nah, selanjutnya 4. Hubungan tiap peristiwa dalam legenda menunjukkan hubungan logis. Yang kelima, pelaku dan membuat yang dibayangkan benar-benar terjadi, menjadikan legenda seolah-olah terjadi dalam ruangan waktu yang sesungguhnya. Sejalan dengan hal itu, anggapan masyarakat pun menjadi seperti itu, dan dilahirkan pelaku dan pembuatan yang benar-benar menghormati keberadaan dan pembuatan dalam legenda, benar-benar nyata dan diakui oleh masyarakat setempat. Itu adalah legenda. Nah, sudah Ibu jelaskan itu. Apa kalian ingin bertanya? Oke, kalau kalian tidak ingin bertanya kepada Ibu, sudah jelas semua. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu menyuruh kalian membuat 1 buah legenda dan 1 buah fabel. Ibu kasih waktu 30 menit untuk membuatnya. Nah, sudah kalian membuat, Ibu akan menyuruh kalian memaparkan fabel dan legenda yang kalian buat ke depan, supaya kalau teman-temannya bisa mendengarkan apa cerita kalian nanti. Nah, oke. Sudah kalian membuat cerita itu, nanti dikumpul sama Ibu, nanti Ibu panggil satu persatu untuk maju ke depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan menyuruh kalian mengasih waktu kalian membuat legenda dan fabel itu selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit, Ibu akan menanyakan tugas-tugas kalian tersebut, oke? Nah, selamat mengerjakan untuk adik-adik. Silakan mengerjakan tugasnya.